Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Taman Inspirasi Safa, tanaman mampu berkembang biak secara generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan tanaman secara generatif merupakan perbayakan tanaman melalui proses perkawinan antara sel kelamin jantan dan betina. Sedangkan perbayakan tanaman secara vegetatif merupakan perbayakan tanaman dengan menggunakan bagian vegetatif tanaman seperti akar, batang, ataupun daun. Masing-masing perbayakan tanaman, baik secara vegetatif maupun secara generatif, memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dalam hal ini, diperlukan pula keterampilan dalam menerapkannya, sehingga tanaman yang diusahakan dapat berkembang biak seperti yang diharapkan. Yang pertama adalah perbayakan tanaman secara generatif. Perbayakan tanaman secara generatif merupakan perbayakan tanaman melalui proses perkawinan antara dua tanaman induk melalui organ reproduksi berupa bunga yang kemudian terjadi penyerbukan benang sari pada kepala putik dan menghasilkan buah dengan kandungan biji di dalamnya. Biji ini dapat ditanam kembali untuk menghasilkan tanaman baru yang memungkinkan terjadinya variasi karakter. Salah satu tujuan perbayakan tanaman dengan menggunakan biji adalah untuk memperoleh sifat-sifat baik tanaman seperti akar yang kuat serta tanaman yang tahan hama dan penyakit. Pada kesempatan kali ini, Taman Inspirasi Safa akan menjelaskan beberapa hal apa saja perbedaan baik itu kelebihan dan kekurangan dari penanaman melalui generatif dengan menggunakan biji, serta vegetatif dengan cangkok dan juga stek. Kelebihan perbayakan tanaman melalui biji. Cara perbayakan tanaman yang paling mudah bila dibanding dengan cara perbayakan tanaman yang lain. Dengan demikian, cara perbayakan ini bisa dikerjakan oleh semua orang. Bisa sekaligus menanam dalam jumlah yang banyak. Benih relatif mudah diperoleh sesuai keperluan. Jika bibit okulasi, cangkok, stek, dan sambung biasanya hanya bisa diperoleh dalam jumlah yang terbatas. Pertumbuhan tanamannya pun serempak, sehingga bisa dipanen bersamaan. Bisa mendapatkan varietas baru akibat terjadinya penyerbukan silang. Hal ini sangat menguntungkan bagi tanaman hias. Misalnya, munculnya varietas baru seperti Aglaonema ataupun dari Anthurium. Khusus untuk Adenium atau yang sering disebut dengan Kemuja Jepang, tanaman yang berasal dari biji akan menghasilkan bonggol yang besar sehingga menjadi terlihat sangat unik. Tanaman yang berasal dari biji mempunyai perakaran yang kuat dan panjang dibanding perbayakan tanaman dengan stek dan cangkok. Khusus untuk tanaman buah, tanaman seperti ini cocok untuk ditanam di daerah yang air tanahnya dalam. Selain itu juga sangat sesuai digunakan untuk batang bawah dalam perbayakan sambung dan okulasi. Tanaman pohon dari biji mampu berumur sampai ratusan tahun, tentu tergantung dari jenis tanamannya. Adapun kelemahan dari perbayakan biji adalah, biji merupakan hasil penyerbukan silang dari dua bunga. Hal ini sangat mungkin benang sari di saat penyerbukan dihasilkan dari tanaman yang kualitasnya pun kurang bagus, sehingga kualitas tanaman yang dihasilkan bisa menyimpang dari induknya. Seringkali benih telah terinfeksi virus yang tidak tampak pada fisiknya. Saat ditanam barulah serangan virus tersebut tampak menyerang tanaman. Memerlukan waktu yang lama untuk mendapatkan tanaman baru yang layak untuk dijual, baik itu dari tanaman hias maupun tanaman buah, atau umur berbuahnya pun lama. Sebagai perbandingan, tanaman buah yang diperbayak dengan cangkok, sambung, dan okulasi telah dapat berbuah pada usia 4 tahun, sedangkan tanaman yang berasal dari biji berbuah 1 tahun lebih lambat bahkan lebih. Biji sebagai bibit tanaman buah memang sudah kurang tepat, sebab hasilnya pun sering menyimpang dari induknya, bahkan bisa lebih jelek. Sobat Taman Inspirasi Safa, cara perkembangbiakan tanaman yang kedua adalah secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif ini sendiri kemudian dibedakan menjadi secara vegetatif alami dan juga vegetatif buatan. Perkembangbiakan tumbuhan vegetatif merupakan cara berkembang biak tumbuhan yang dilakukan oleh dirinya sendiri tanpa dengan bantuan manusia, yaitu merupakan vegetatif secara alami.
macam-macam perkembangbiakan vegetatif secara alami seperti umbi akar, umbi lapis, umbi batang, akar tinggal, tunas, dan lain sebagainya. Kemudian untuk cara perkembangbiakan vegetatif buatan ini merupakan perkembangbiakan yang dilakukan secara tidak kawin dan sengaja dilakukan oleh manusia. Antara lain yaitu teknik stek dan juga cangkok. Stek. Stek adalah perbanyakan tanaman dengan cara menanam atau menumbuhkan salah satu bagian dari tanaman. Bagian yang dapat ditumbuhkan untuk perbanyakan tanaman antara lain batang, akar, dan daun. Stek lebih banyak dipilih oleh petani karena bahan yang dibuat untuk membuatnya hanya sedikit dan dapat diperoleh jumlah bibit dalam jumlah yang banyak. Tanaman yang dihasilkan dalam stek biasanya memiliki persamaan dalam umur, tinggi, dan ketahanan terhadap penyakit. Selain itu, kita juga bisa memperoleh tanaman yang sempurna dalam waktu yang relatif singkat. Teknik stek ini banyak dipilih karena prosedur pelaksanaannya yang sangat mudah dan tidak memerlukan teknik yang rumit, sehingga dapat dilakukan oleh siapa saja. Adapun jenis tanaman yang bisa di-stek adalah semua tanaman dikotil. Hal itu dikarenakan pada tumbuhan dikotil memiliki kambium. Namun keberhasilan dari teknik stek ini tergantung pada bagaimana cara penyetekan yang dilakukan. Stek dapat dibedakan menjadi stek batang, seperti untuk tanaman kangkung, brotowali, ketela. Kemudian stek akar seperti pohon beringin, serta stek daun seperti tanaman cocor bebek. Kelebihan dari teknik stek, tidak terkendala musim ataupun waktu. Individu baru mempunyai umur yang sama dengan induk sehingga cepat berbuah. Individu baru mempunyai sifat yang sama dengan induknya. Bisa dilakukan perbanyakan secara kontinu. Kemudian untuk kelemahan dari teknik ini adalah lebih rumit dibandingkan dengan perbanyakan menggunakan biji. Harus memiliki pohon induk. Lebih mahal apabila dibandingkan dengan perbanyakan menggunakan biji. Perakarannya pun lebih lemah dibandingkan perbanyakan dengan menggunakan biji. Cangkok. Cangkok merupakan salah satu jenis perbanyakan tanaman dengan cara menumbuhkan akar sebelum batang dipotong dan ditanam. Cara ini untuk meminimalisasi tingkat kegagalan dalam perbanyakan tanaman. Cara ini dipilih untuk menghasilkan tanaman baru yang memiliki sifat persis seperti induknya. Sifat ini seperti ketahanan terhadap hama dan penyakit, rasa buah, dan juga keindahan bunga. Hal ini karena seperti hasil cangkok bisa dikatakan hampir 100% serupa dengan induknya. Tetapi jika hasilnya menyimpang dari induknya, biasanya disebabkan oleh mutasi gen. Cara perbanyakan ini memiliki tingkat kegagalan yang cukup tinggi pula. Kegagalan ini dapat dilihat dari bagian tanaman di atas keratan atau luka yang kering atau mati. Untuk menghindari kejadian seperti ini, perlu diperhatikan bagaimana cara mencangkok dengan benar dan juga teliti. Cara ini bisa diaplikasikan pada tanaman yang berjenis kayu, seperti pohon mangga, beberapa jenis jeruk, jenis-jenis jambu, delima, belimbing, dan lain sebagainya. Kelebihan teknik cangkok. Sifat tanaman baru persis dengan induknya. Tanaman dari bibit cangkok bisa menghasilkan buah dalam waktu relatif singkat, kurang lebih 3-4 tahun. Waktu yang diperlukan untuk perbanyakan relatif singkat, yaitu sekitar 1-3 bulan saja. Kelemahan teknik cangkok yaitu tidak dapat dilakukan secara besar-besaran. Bibit cangkok sulit hidup di daerah yang air tanahnya rendah karena perakarannya pendek. Tidak memiliki akar tunggang. Nah, Sobat Taman Inspirasi Safa, itu tadi adalah sedikit informasi tentang perkembangbiakan baik secara generatif maupun vegetatif. Dari generatif sendiri dengan menggunakan biji, dan secara vegetatif yaitu dengan vegetatif buatan, yaitu cangkok dan juga stek. Jadi kita bisa melihat tanaman-tanaman mana yang cocok untuk dikembangbiakan dengan menggunakan biji, cangkok maupun stek. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu menyertai aktivitas kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dalam menjalankan segala kegiatan kita mendapatkan berkah dan juga ridho darinya. Jangan lupa untuk like, share,
komen, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan informasi yang bermanfaat lainnya dari Taman Inspirasi Safa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.